Di malam takbiran kemarin, saya jalan-jalan di area perkampungan dekat-dekat rumah saya untuk membagikan zakat fitrah. Selama saya jalan-jalan di situ menjumpai banyak sekali orang-orang, anak-anak, remaja, sampai ada juga yang dewasa keliling-keliling ke kampung, nabuh beduk, takbir keliling. Saya mengira awalnya mereka itu takbir keliling ya untuk tujuan meramaikan malam takbir lah. Ternyata mereka juga bawa kotak atau kresek begitu ya. Dan di setiap rumah yang mereka lalui, mereka berhenti dan minta uang. Layaknya pengamen. Ya, layaknya pengamen. Di situ saya juga mulai miris sebenarnya. Selain mereka mengganggu jalan ya, karena sampai ke jalan umum dan sampai membuat orang macet di jalan. Itu yang saya sayangkan dan miris melihatnya. Dia juga minta-minta. Dan sekarang fenomena-fenomena luar biasa yang biasanya dulu di tahun sebelumnya, lebaran sebelumnya, kegiatan-kegiatan takbir keliling, membawa patung, ogoh-ogoh, patung iblis, dan lain sebagainya. Sekarang lebih parah. Sekarang lebih parah teman-teman. Ada yang membawa sound horeg. Pakai sound horeg, musiknya DJ, takbir DJ, Allahul Musta'an. Saya ngeri dan miris. Dan hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh ulama yang justru ketika ada bagian ulama yang menyatakan musik haram, takbir keliling mending jangan, musikan jangan. Di sisi lain ada yang membelanya teman-teman, ada yang membenarkannya dengan dalih ini itu, pokoknya banyak dalih untuk membenarkan musikan. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang awam tidak bisa terkontrol lagi. Homer saja yang jelas-jelas haram. Kadang di acara walimatul urusi, pesta-pesta pernikahan, ada yang minum. Homer yang jelas-jelas haram, masih ada yang minum. Rokok yang jelas-jelas ulama mengharamkan dan juga paling ringannya memakruhkan, masih dianggap kebiasaan. Tahlilan, maulidan, haulan, muriah. Tapi ketika azan, sedikit sekali yang datang ke masjid. Bahkan jangankan di masjid, sedikit juga yang melaksanakannya di rumah. Biar kalian sadar. Dan sekarang teman-teman, fenomena-fenomena makin sontoloyo kita saksikan bersama. Orang-orang yang memiliki kelainan eksis, melambai-lambai. Apa ini? Dan terus juga yang bikin saya miris, ketika sholat Aid ada yang sampai tawuran. Dimuat di berita teman-teman, tawuran sampai lempar-lemparan batu. Ya, kata polisi itu karena kesalahpahaman sampai terjadi bentrokan sedemikian rupa yang tidak memakan korban, tidak ada korban luka juga. Cuman namanya Idul Fitri, kenapa harus diwarnai dengan tawuran? Arak-arakan sound horeg itu sudah cukup mengganggu. Arak-arakan patung mengganggu. Takbir keliling anak-anak kecil, remaja di jalanan raya mengganggu. Mengganggu jalan, mengganggu ketertiban. Dan ketika kita menyatakan, coba kita saksikan di Mekah Madinah. Ketika takbiran, ketika malam takbir, mereka sibuk dengan ibadahnya masing-masing di rumah. Membaca takbir di rumah. Ya, banyak yang bertanya, Bang, di Arab Saudi malam Idul Fitri di setiap masjid ada takbir tidak seperti di Indonesia? Oke, kebetulan di Arab Saudi Idul Fitri 1446 Hijriah ditetapkan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Nah, malam ini saya berada di depan masjid persis namun tidak terdengar gema takbir menggunakan pengeras suara. Lalu ada takbiran tidak? Oke, jadi begini, di Arab Saudi memang tidak seperti di Indonesia. Menjelang malam Idul Fitri di Arab, takbir lebaran biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan isya di masjid atau di rumah secara individual saja. Setelah sholat, lalu mereka pada pulang. Apalagi tradisi
tradisi takbir keliling seperti di Indonesia, sama sekali tidak ada. Nah, untuk perayaan Idul Fitri pun sangat sederhana. Masyarakat lebih fokus pada ibadah. Setelah sholat Id langsung pada pulang, kemudian hanya bersilaturahmi ke keluarga. Jadi tradisi bersalam-salaman keliling kampung itu tidak ada di Arab ya. Terima kasih. Tanpa harus menggunakan pengeras suara, hanya beberapa jam saja. Setelah itu mereka beribadah masing-masing. Tapi kalau di Indonesia beda, teman-teman. Banyak sekali tradisi yang sejatinya kurang layak untuk dimasukkan ke dalam syariah agama Islam. Karena cenderung membuat agama ini semakin gak karuan. Dengan diiringi nabu beduk seperti itu, sudah seperti gendang gempul. Dan ketika kita memberikan edukasi seperti ini, kita yang salah, terlalu kaku beragama. Perhatikan, di dalam agama Kristen pun itu banyak aturan. Di dalam agama Hindu banyak aturan. Agama Buddha banyak aturan. Semua agama penuh aturan. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam yang diakui sebagai agama terbesar di dunia, banyak sekali penganutnya. Bahkan di ranah-ranah debat ilmiah pun Islam selalu menang. Tapi penganutnya seperti ini. Masih banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak Islami, mengadopsi ajaran dari luar Islam dimasukkan ke Islam, seolah-olah Islam masih kurang di dalam syariatnya. Dan tidak sedikit juga yang menolak syariat Islam. Akhir zaman memang penuh tantangan ya. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, siap-siap untuk di zaman ini dijuluki Wahabi. Sampai-sampai orang yang dianggap Wahabi itu bahaya. Allahul Musta'an. Padahal kita hanya mengajak mereka dalam kebenaran dan ketakwaan semata. Beribadah, ya ala kadernya. Apa yang Nabi ajarkan, ya itulah Islam. Gak perlu ditambahi dan dikurangi. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saja, untuk diamalkan saja itu sudah membludak. Tapi masih saja membuat ajaran-ajaran baru, amalan-amalan baru. Menggunakan hadis dhaif, menggunakan hadis maudhu. Lalu keluarlah pendapat fadhailul a'mal. Saya memang bukan ulama, tapi guru-guru saya memberikan saya ilmu bagaimana untuk menyampaikan seperti ini. Ingat sekali lagi pesan dari Al-Habib Salim Al-Mudhar bahwa Islam ini dibangun dengan sesuatu yang kuat, bukan dengan sesuatu yang lemah atau dengan sesuatu yang palsu. Itu pesan beliau. Jadi di dalam 10 atau 20 tahun ke depan, kalau seperti ini terus ajarannya sedemikian rupa, bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas.